Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7 dimanapun berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku sekalian, pagi ini tentunya masih dengan saya. Kita akan belajar mengenai matematika. Anak-anakku dimanapun berada, seperti kita ketahui bahwa pertemuan terakhir kita melaksanakan ulangan harian yang pertama mengenai bilangan bulat dan pecahan senilai. Alhamdulillah hasilnya cukup baik dari nilai kriteria ketuntasan minimal matematika yaitu 74. Rata-rata nilai ulangan harian kalian adalah 78,14. Artinya rata-rata kalian itu ada di atas KKM. Semoga ini bisa memotivasi kalian bahwa walaupun kita belajar dari rumah, daring, tidak menyurutkan semangat untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Baiklah anak-anakku, di dalam bab 1 matematika ini ada beberapa sub bab materi-materi yang tersusun cukup banyak. Kenapa? Karena dalam matematika penjabaran setiap bab itu tidak bisa dilakukan satu kali pertemuan atau dua kali pertemuan. Maka dibuat subbab sehingga beberapa materi akan dijabarkan bergantian. Untuk pertemuan kali ini masih di bab pertama tentunya akan kita bahas pelajari subbab mengenai pecahan campuran, bilangan desimal, dan bilangan persen. Untuk itu, persiapkan alat tulis kalian, buku kalian, dan semangat belajar kalian. Kita akan mulai belajar matematika. Baiklah anak-anakku sekalian, kita memasuki materi yang pertama mengenai pecahan campuran. Oke, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Oke, bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contohnya seperti ada bilangan campuran atau pecahan campuran 21/2. Ini terdiri atas duanya adalah bilangan bulat. 1/2-nya adalah pecah. Paham ya? Jadi pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya adalah 21/2. Ini merupakan contoh pecahan campuran. Dalam pecahan campuran kita nanti akan menemukan contoh soal. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, di dalam soal kita akan bertemu yang seperti ini. Pecahan biasa jadi pecahan campuran. Contohnya ya, apabila ada pecahan biasa 5/2 kita mau jadikan pecahan campuran. Ini ada dua cara. Cara yang pertama, kita ubah bentuk pecahan biasa 5/2 menjadi pecahan-pecahan biasa yang bisa atau merupakan kelipatan atau faktor dari penyebutnya yaitu angka 2. Oke, 5/2 kalau kita faktorkan, faktor 2 adalah 2, 4, 6 dan seterusnya. Tapi ingat, ketika kita mengambil faktor dari penyebutnya yaitu 2, jangan mengambil angka yang melebihi angka pembilangnya yaitu 5. Maka kita ambil berapa? Kalau 2 masih terlalu jauh, maka 4 ya. 4 yang paling mendekati 5 dan tidak melebihi 5. Jadi kita ambil 4/2. Ingat, 5 ini merupakan 4 ditambah berapa nak? 1 ya. Jadi faktor 5/2
pecahan 5/2 kita bisa jabarkan menjadi bentuk pecahan 4/2 ditambah 1/2 ya. Kalau penyebutnya sudah sama ini aman. 4 ditambah 1 adalah nanti 5. Pak, kenapa kita pilih 4? Ingat tadi kita pilih faktori dari penyebutnya yaitu 2. Ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Namun tidak boleh melebihi 5. Maka kita pilih 4 betul. Sisanya adalah 1/2 karena ini jika ditambahkan harus sama hasilnya. Kalau sudah sampai sini, 4 dibagi 2 adalah 2. 1/2 tetap. Oke. 2 ditambah 1/2 kita akan dapatkan 2, 1/2. Maka ini adalah bentuk campuran atau pecahan campuran dari 5/2. Oke. Cara kedua. Kalau tadi cara pertama, sekarang adalah cara keduanya. 5/2. Oke. Ini kita bisa artikan sebagai 5 dibagi 2. Oke, 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 yang paling mendekati adalah berapa? Berapa kali berapa? 2 dikali berapa yang mendekati 5? Betul, 2. Berapa 2 kali 2? 4 ya. Maka 5 bagi 2 yang paling mendekati adalah 2. Hasilnya yaitu 4. Kalau 4 berarti dia akan memiliki sisa. Berapa sisanya? Kalau 5 dengan 4 selisihnya adalah 1 atau 5 dibagi 2 sama dengan 2 ya, karena 4 paling mendekati 5, lalu bersisa 1. 2 sebagai hasil utama, sisa kita jadikan pembilang, lalu penyebutnya tetap sama seperti biasa. Sama ya hasilnya ya. Pecahan biasa 5/2 kita jadikan pecahan campuran, hasilnya 2, 1/2. Baik cara pertama ya maupun cara kedua ini hasilnya akan sama. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama maupun cara kedua, penting kalian paham dengan caranya ya. Untuk itu kalau kalian ingin memperlancar lagi, kalian silahkan lihat di buku paket beberapa penjelasan atau contoh soal, silahkan dikerjakan. Nanti boleh kalian share dengan saya apakah yang kalian kerjakan sudah benar atau belum. Terima kasih. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, itu tadi jabaran mengenai pecahan campuran. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk lebih paham lagi, kalian boleh silahkan lihat di buku paket kalian beberapa contoh soal latihan. Dan ada soal latihan, silakan dikerjakan, nanti coba dikerjakan, lalu tanyakan ke saya apakah yang kalian kerjakan sudah benar atau belum. Ya, itu untuk mengisi waktu luang belajar kalian di rumah. Selanjutnya, kita akan memasuki materi pecahan desimal. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu mengenai pecahan desimal. Pecahan desimal ini adalah materi yang memang sudah kalian dapat juga di sekolah dasar ya. Pecahan desimal banyak yang mengartikan sebagai pecahan yang atau bilangan yang berkoma. Ya, boleh seperti itu. Sebagai contoh ada angka seperti ini, 23,84. Ini kita telaah bahwa yang sesuatu ada di belakang koma yang paling dekat dengan koma itu sebagai satuan. Lalu berikutnya adalah puluhan. Kalau ada lagi angka di sini seratusan, ribuan dan seterusnya dan seterusnya. Angka di depan koma ya, angka 8 di sini dinyatakan sebagai persepuluhan. Sedangkan angka berikutnya sebagai perseratusan. Nanti ada angka berikutnya berapa perseribuan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dalam pemecahan soal desimal biasanya nanti kita akan menemui soal yang pertama yaitu mengubah ya pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Oke, perhatikan baik-baik. Akan ada contoh soal bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau yang berkoma. Kita
gitu ya. Contoh yang pertama, jika ada 2/5, kita mau jadikan pecahan desimal, boleh langsung kalian bagi 2 dibagi 5. Mungkin kalau di kalkulator lebih mudah, namun kita tidak membiasakan diri untuk menggunakan kalkulator, maka 2 dibagi 5, ini biasa cara yang paling mudah adalah kita ubah dulu penyebutnya menjadi apa yang paling mudah? Persepuluhan, perseratusan, atau seterusnya. Karena di angka satuan, kita yang paling dekat adalah kita ubah menjadi persepuluhan. 5 menjadi 10 itu dikali berapa anak-anakku? Dikali 2, betul. Maka 5 kita akan ubah 2/5, ya, kita kalikan 2/2. Untuk apa, Pak? Untuk mendapatkan 5 ini menjadi 10 atau bentuk persepuluhan. Tapi tidak adil kalau hanya penyebutnya saja yang dikalikan. Pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka yang sama. Oke, kita kalikan. 2 dikali 2, 4. 5 dikali 2, 10. Oke, ketika sudah dapat angka 4/10 ini, maka lihat, cara yang paling mudah bentuk desimal adalah pasti bentuk koma. Karena ini 10/10-an, maka kita selesaikan 0, ya. Ada satu angka, 10 itu berapa angka nolnya? Ada berapa banyak? 1. Maka angka di belakang koma akan ada satu angka saja. Siapa yang dipakai, Pak? Penyebutnya, yaitu angka 4. Oke, 0,4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 2/5 kalau diubah menjadi desimal adalah 0,4. Berikutnya, tiga per 5. Sama seperti tadi, 5 kita akan jadikan persepuluhan, yaitu dikali dengan 2. Betul, 3/5 kita kalikan 2/2. Kenapa harus 2/2? Karena kalau 5 dikali 2, 3 juga harus adil dikalikan 2. 6/10. Ingat 10, kita pasti akan 0, karena desimal, betul ya. Apalagi angka 6 lebih kecil dari angka 10, pasti hasil akan 0. Kita lihat di sini 10, nolnya ada 1, maka angka di belakang koma ini akan ada satu angka. Punya siapa? Punya penyebutnya, yaitu 6. Oke, sampai sini paham ya anak-anakku sekalian? Kalau sudah paham, kalian bisa lihat lagi di buku paket dan coba kerjakan dengan baik dan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal pecahan desimal apabila mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, ya, perhatikan baik-baik. Jika ada contoh pecahan desimal 0,8, ya, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, kita harus telaah yang pertama ada berapa angka di belakang koma. Ada satu angka ya, angka berapa? 8. Ingat, kalau ada satu angka, maka dia berarti persepuluhan. Ingat ya, satu angka di belakang koma, di depan koma adalah persepuluhan. Oke, kita lihat ada angka berapa di situ? Angka 8. Jadi 0,8 kalau diubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 8/10. Oke, ini bisa disederhanakan boleh, Pak? Boleh, silakan. Atau 8/10 pun sudah benar. Yang kedua, kalau ada contoh soal 0,36. Oke, kita lihat yang pertama, kita telaah yang di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 dan 2. Ada 2 angka ya, angka 3 dan 6. Maka kalau ada 2 angka, ini adalah persepuluhan, ini perseratusan, betul. Maka pasti ini adalah bentuk pecahan per 100. Berapa angkanya? 36, betul. Pak, boleh disederhanakan? Boleh, nanti akan ada masuk pembahasan bab penyederhanaan bentuk bilangan. Jadi, sampai saat ini, sejauh ini kita menyelesaikannya seperti ini dulu ya. Setelah satu persatu untuk menjadi pecahan. Satu lagi kita ambil contoh. Jika ada bentuk pecahan 2,23, ya, kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, ada 2 ya, berarti
sini persepuluhan, ini per seratusan. Oke, maka pasti bentuknya adalah per 100. Oke, kita lihat angkanya ada berapa di sini totalnya, atau angka penyebutnya yaitu 223. Pak, kok dia bukan 23? Iya, karena di belakang koma angkanya bukan 0, betul sekali ya. Jadi untuk pecahan campuran atau pecahan biasa dari bentuk desimal 2,23 adalah 223 per 100. Oke, sampai sini paham? Silakan dibaca lagi di buku catatannya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi penjabaran mengenai bilangan desimal. Harap kalian bisa simak baik-baik sembari kalian juga melihat contoh-contoh soal yang ada di dalam buku paket. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persen ya. Untuk itu silakan disimak video berikut. Oke, anak-anakku sekalian, materi berikutnya yaitu mengenai persen atau per 100, disimbolkan seperti ini ya, persen. Anak-anakku, semua materi yang saya ajarkan itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Jadi antara penjelasan sebelumnya dan sebelumnya itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi saya harap kalian bisa memahaminya satu persatu dengan baik. Oke, bentuk persen dinyatakan sebagai per 100 dengan simbol seperti ini ya. Biasanya dalam soal, aplikasi soal, kita akan menemukan yang pertama adalah atau mencari pecahan biasa menjadi persen. Ya, pecahan biasa menjadi bentuk persen. Oke, contohnya jika ada soal per 25, ini adalah bentuk pecahan biasa ya. Kita akan mau jadikan pecahan persen. Bagaimana caranya? Ingat, persen itu tadi dasarnya adalah kalimatnya per 100. Per 100 artinya penyebutnya yang akan kita ubah menjadi 100, betul. 25 dikali berapa akan menghasilkan 100? Iya, betul, 4. Maka 2 per 25 kita kalikan 4 per 4. Pak, kok 4 per 4? Iya dong, harus adil ya. Tidak boleh 25 dikali 4, 2-nya tidak dikali 4, karena ini adalah satu kesatuan pecahan biasa. Berapakah 2 dikali 4? 8. 25 dikali 4? 100. Maka ini adalah 8 per 100. Ingat, per 100 itu simbolnya akan dijadikan seperti ini. 8 per 100. Oke, kita simak contoh yang berikutnya. Perhatikan baik-baik. 3 per 10 kita akan jadikan persen. Ingat, 10 kita jadikan apa tadi? Persen itu per 100. Betul. 3 per 10 kita kalikan berapa? 10 jadi 100. 10, betul. Yang atas juga kita kalikan 10. Oke, sampai sini paham ya? 3 dikali 10 30. 10 dikali 10 100. Oke, kalau sudah dapat per 100, maka kita tinggal ganti dengan simbol persen. 30 persen. Oke, sampai sini paham anak-anakku? Silakan dicoba latihan soal yang ada di buku paket. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan penjabaran mengenai persen. Semoga penjelasan atau penjabaran materi tersebut bisa kalian pahami dengan baik agar setiap nanti ketika ketemu soal yang sama dengan konsep yang berbeda, kalian bisa mengerjakan dengan benar dan tepat seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 7 dimanapun berada yang sudah mengikuti sesi pembelajaran dengan saya melalui daring ini,
Untuk pertemuan kita kali ini, saya rasa cukup. Apabila nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan ke saya. Nanti kita akan coba mencari solusinya. Untuk itu, jangan lupa tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kebersihan, dan yang paling penting, belajarnya harus semangat dan menuruti apa kata orang tua, agar ilmu kalian berkah, ilmu kalian manfaat. Jangan lupa pula, setiap yang disampaikan oleh guru adalah menjadi keberkahan untuk kalian jika kalian menerimanya dengan ikhlas. Oke, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.